Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bu Yuniar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Selamat Desti. malam, Desti. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan. Dan mohon maaf jika kemarin infonya itu pertemuan terakhir dan ternyata masih ada pertemuan terakhir di minggu ini. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk tetap hadir pada perkuliahan malam ini. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Langsung saya serahkan kepada Bu Yuniar. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Mbak Desti. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Ya, ini ternyata mata kuliah kita ini masih ada satu pertemuan ya. Karena kemarin ternyata liburnya itu hari Rabu itu hari Natal ya. Jadi mengganti yang itu. Oke, baiklah. Hari ini kita membahas dua materi ya. Yang pertama adalah leasing atau sewa guna usaha. Kemudian yang kedua ini adalah tentang koperasi. Dua-duanya ini merupakan lembaga keuangan bukan bank. Jadi jasa-jasa keuangan non-bank. Nah, sekilas tentang sewa guna usaha atau leasing itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan barang modal. Jadi barang modal itu seperti misalnya alat-alat berat. Kalau dibandingkan dengan misalnya kita harus beli, ya, maka biaya yang kita keluarkan untuk kita membeli barang modal itu terlalu mahal. Kemudian untuk memenuhi dana pendanaan, biasanya kita menggunakan apa jasa pinjaman bank ya, yang tentu saja biayanya ini menjadi tinggi. Maka sebuah alternatif bahwa kita hanya perlu menyewa saja ya. Oh di apa namanya leasing ini ternyata ada yang sifatnya financial leasing. Artinya nanti setelah barang itu habis masa sewanya bisa kita beli. Ya. Kemudian bab berikutnya adalah tentang koperasi ya, di mana nanti melalui materi ini diharapkan kita bisa mengetahui meskipun koperasi mungkin kurang tren ya di apa namanya di kalangan kita ya, tapi ternyata nanti bisa juga kita gunakan sebagai alternatif kalau misalnya kita mempunyai simpanan atau kita sebagai anggota koperasi nanti bisa kita hitung bagaimana sih biasanya koperasi itu membagikan SHU-nya. Itu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Ini sudah tampil belum ya? Betul, Ibu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya. Ini sudah ganti screen, sudah belum ini? Sudah ganti-ganti ya? Oh, tetap Sudah, Bu. Sudah, Nggak Bu. berubah, Bu. jalan ya? Oke. Oke, terima kasih. Jadi untuk bab 10 ini, untuk jasa leasing, perusahaan leasing yang kita kenal itu apa yang kita tahu? Apa aja ya yang kita sering dengar itu? Apa contohnya? Adira, Jadi yang sering FIF. kita dengar, iya Adira, kemudian FIF, kemudian ada lagi WUM ya, Wahana Otomitra Multi Arta. Nah, itu adalah beberapa contoh perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Nah, sebetulnya perusahaan leasing ini apa sewa guna usaha ini? Jadi kalau kita ngomong leasing itu kita lebih ke mengarah ke perjanjian ya antara lesor. Jadi lesor itu ya perusahaan leasing itu dengan lesi atau nasabah. Nah, pihak lesor ini menyediakan barangnya, barang modal yang dibutuhkan ya oleh lesi dengan hak penggunaan.
Ya, artinya bisa disewa, digunakan dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini sudah diatur dalam Kemenkeu nomor 1169 tahun 91. Nah, di sini menyebutkan bahwa kegiatan pembiayaan ya dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara mekanisme sewa guna usaha dengan hak opsi ya nanti akan kita kenal hak opsi atau hak opsi ini sering disebut dengan finance lease ya maupun bukan dengan hak opsi ya sering disebut dengan operating lease ya. Nah, sekarang kita coba apa sih bedanya eh, finance lease dengan operating lease. Bedaan pokoknya kalau yang finance lease itu sewa guna usaha, kegiatan menyewa ini pada akhir nanti masa kontrak, misalnya disewa selama 5 tahun gitu ya. Nanti dia ini ada hak opsi untuk membeli. Jadi objeknya, barang modalnya itu berdasarkan nanti nilai sewa yang disepakati antara dua belah pihak. Ya, nah sebaliknya kalau yang operating lease ini dia tidak punya hak opsi untuk membeli. Jadi setelah masa kontrak selesai, barang yang disewa tadi ya dikembalikan kepada lesornya, gitu ya. Kemudian pihak-pihak apa saja yang terkait? Yang pertama adalah tentu saja lesornya, ya, lesornya atau perusahaan leasing, yaitu pihak yang memberikan jasa penyewaan tadi barang modal. Yang kedua adalah lesinya, yaitu orang yang menyewa, ya. Kemudian yang berikutnya bisa jadi ada suppliernya, jadi pihak yang menyediakan barang, ya, untuk dijual kepada lesi, di mana dia dengan pembayaran ini secara tunai oleh lesor. Jadi lesornya beli ke suppliernya. Kalau misalnya yang dibutuhkan adalah alat beratnya, traktor misalnya ya, maka perusahaan traktor ini adalah sebagai suppliernya. Kemudian lesor akan membeli secara tunai kepada supplier. Kemudian ada lagi pihak yang keempat itu asuransi. Jadi pihak yang dia ini nanggung risiko ya, MOU antara si lesor dan lesi. Dan yang berikutnya adalah memungkinkan juga ada pihak bank, yaitu pihak yang menyediakan dana. Kepada siapa? Lesor. Jadi dia bayarnya ke supplier secara tunai, tetapi uangnya adalah mendapatkan dana dari bank. Ini artinya si lesi tidak langsung menghubungi bank, ya, tetapi yang bayar secara tunai adalah lesor kepada pihak bank. Gitu ya. Jadi ada berapa pihak nih? 5. Nah, kita mengenal dulu lesor. Lesor itu tadi sudah Bu Yunir sebutkan, dia ini adalah perusahaan jasa yang menyewakan, ya, di mana nanti ada yang saya sebutkan tadi, ada yang disebut dengan financial lease, kemudian ada juga yang sifatnya adalah operating lease. Kemudian lesi ini adalah yang menggunakan jasa apa namanya sewa guna, yang menyewa, ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah supplier. Sekilas sudah Bu Yuna sebutkan adalah penyedia barang, ya. Misalnya tadi adalah traktor. Kemudian asuransi dan kemudian bank sebagai pihak penyandang dana. Nah, kemudian untuk jenis-jenis perusahaan leasing itu ada yang jenisnya kita sebut independent leasing. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut captive lessor. Dan kemudian yang ketiga adalah lease broker atau packager. Kita coba lihat apa sih perbedaannya. Ini, yang pertama, independent leasing company. Kalau kita lihat di sini ada, sebentar, kursornya nih ya. Jadi antara ada Honda, ya, penyedia barang, suppliernya atau pabriknya,
kemudian di sini ada Adira, berarti dia sebagai lesser, dan kemudian ada lesi, kita sebagai pihak yang membutuhkan dana. Nah, perusahaan tipe yang independent leasing company ini, ya, dia ini tipe perusahaan yang berdiri sendiri. Jadi dia terpisah dari suppliernya, ya, independen dari supplier. Kenapa? Karena dia ini bertindak sekaligus sebagai pihak produsen barang, ya, untuk memenuhi kebutuhannya si lesi ini. Jadi perusahaan dapat membeli, ya, dari berbagai supplier, mungkin Honda, mungkin Suzuki, ya, kemudian diliskan kepada si pemakainya. Contohnya apa ya, independent leasing company? Kalau di Indonesia, Adira, ya, ada lagi FIF, kemudian ada lagi WUM, gitu ya. Nah, kemudian pihak banknya ini gimana? Bank bisa juga disebut sebagai lessor independent. Kenapa? Karena banyak lembaga keuangan itu ternyata juga bertindak, tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada si lesi saja, tapi dia ini juga memberikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Gitu ya. Kemudian jenis yang kedua yang saya sebut dengan captive lessor atau two party lessor. Kalau kita lihat contoh di sini ada lessernya adalah BAF, induknya, perusahaan induk atau pabriknya ya, Yamaha. Kemudian di sini ada lesi. Eh, Mohon maaf, ini internetnya jalan atau tersendat? Putus-putus, Bu. Putus-putus ya. Iya, Bu. Sekarang masih putus-putus atau lancar? Lancar, Bu. Lancar ya, oke. Iya, Bu. Jadi untuk yang captive lessor ini supplier, ya, supplier atau produsen ini mendirikan perusahaan leasing sendiri. Jadi BAF ini punyanya Yamaha, ya. Untuk apa dia mendirikan perusahaan leasing? Ini adalah untuk membiayai produk-produknya. Tujuannya apa? Agar dapat meningkatkan kemampuan penjualan. Gitu ya. Jadi pihak pertama itu terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing namanya subsidiary, dan pihak kedua itu adalah lesi atau pemakai barang, ya. Contohnya di sini kalau misalnya apa namanya, Yamaha itu punya BAF, ya. Kemudian Suzuki dia punya Indomobil Finance, gitu ya. Dan kemudian kalau Toyota ya, Toyota itu punya Astra Credit Company, gitu ya. Jadi memang si apa namanya, lessor ini ada pemilikannya adalah pemilik dari perusahaan induknya, milik pabriknya. Yang ketiga adalah lease broker, ya. Jadi namanya juga broker, itu kan dia mempertemukan calon lesi dengan pihak lessor, ya. Kalau kita lihat di sini ada pihak yang namanya lease broker, kemudian ada lessor, kemudian ada lesi, kemudian ada barang modalnya, kemudian ada pendanaannya, ya, dari bank mana. Jadi broker leasing ini fungsinya apa? Memang mempertemukan siapa? Calon lesi, ya, calon lesinya dengan pihak lessor, ya. Dia membutuhkan apa? Barang modal dengan cara leasing. Sehingga di broker leasing ini biasanya dia ini nggak punya barang, ya, nggak punya barang modal atau apa barang yang dibutuhkan, peralatan, ya, untuk apa, menangani transaksi leasing untuk atas namanya.
Jadi perusahaan broker leasing ini biasanya juga memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing, tergantung apa yang dibutuhkan. Misalnya apa? Anda sering dengar Ray White ya, kemudian ada lagi sebetulnya Columbus ya, atau Era. Nah, ini masuk di lease broker atau packager. Nah, untuk mekanisme leasing ini ada, kalau saya gambarkan ada berapa langkah ini? 8 langkah ya. Mulai dari lesornya, kemudian lesi, kemudian suppliernya. Kalau kita lihat di apa namanya, yang nomor satu ini ya, kegiatan yang nomor satu ada arah panah dari lesi ke supplier. Itu artinya namanya misalnya ini Mister X gitu ya, atau lesi ini menghubungi supplier. Dia memilih jenis barang, spek, harganya bagaimana gitu ya. Dan kemudian ada arah panah yang kedua di sini. Artinya ada kegiatan dari lesi ke lesor. Artinya Mister X ini melakukan negosiasi dengan Adira atau lesornya. Tentang apa? Kebutuhan pembiayaan. Ya. Kemudian Mister X ini bisa minta apa? Namanya list quotation. Ya, PT Adira. Nah, ini tidak mengikat dari lesor meliputi syarat pokok pembiayaannya. Kemudian yang ketiga ini berikutnya adalah dia ngirimkan letter of offer atau commitment letter atau lease agreement kepada lesi yang berisi apa? Syarat-syarat pokok persetujuan lesser untuk membiayai barang-barang modal yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, itu ada arah panah dari lesi ke Adira juga, itu kemudian langkah berikutnya penandatangan kontrak. Ya, kemudian langkah kelima ini dari Adira ke supplier. Adira ke supplier. Langkah kelima itu adalah dia ngirim plus instruksi ngirim barang. Ya. Dan kemudian yang keenam itu dari supplier ke Mr. X itu adalah proses Mr. X memeriksa sesuai pesanan. Kemudian dia menandatangani tanda terima, perintah bayar, dan kemudian diserahkan kepada Honda atau supplier. Langkah ketujuh di sini Honda ke Adira itu adalah langkah Honda menyerahkan dokumen, faktur dan bukti kepemilikan pada Adira. Kemudian langkah 8 ini dari Adira ke Honda, itu artinya adalah Adira bayar kepada Honda. Dan yang terakhir langkah ke-9 ya, itu adalah dari X ke Laser, dua-duanya kegiatannya adalah membayar angsuran ya, atau namanya lease payment tiap bulan kepada Adira. Tergantung masa sewanya adalah berapa tahun. Berikutnya untuk kelebihan leasing, kenapa kok orang itu tidak perlu beli ya barang modal yang dia butuhkan? Ternyata memang ada kelebihan-kelebihan. Apa kelebihan pertama adalah pembiayaan penuh. Apa artinya? Karena transaksi leasing ini dilakukan tanpa DP. Ya, jadi memang kecuali kalau memang beli itu harus ada DP. Tapi kalau ini adalah sewa. Kemudian yang berikutnya adalah lebih fleksibel, lebih luas. Kenapa kira-kira? Karena perjanjian leasing ini atau transaksi leasing ini dapat menyesuaikan keadaan keuangan si lesi dibandingkan dengan perbankan. Ya, dan kemudian kelebihan leasing ini adalah off balance sheet. Artinya transaksi leasing ini nggak perlu ditampilkan di neraca karena kan memang tidak ada penambahan barang. Justru malah biayanya ini masuk di laporan profit and loss, laba rugi ya sebagai biaya sewa. Kemudian yang keempat ini adalah proteksi inflasi. Artinya apa?
Karena di tahun-tahun pada saat setelah kontrak dilakukan, ya biasanya leasing, kalau leasing ini berdasarkan tarif bunga tetap, itu si lesi akan bayar dengan jumlah tetap atas utang-utangnya. Dan kemudian berikutnya kemudahan penyusutan anggaran. Artinya dengan adanya biaya sewa yang secara berkala ini jumlahnya relatif tetap. Jadi di dalam laporan finance ini ada di biaya itu ada di profit and loss ya. Itu dia akan bisa mudah menganggarkan karena dia bisa memperkirakan oh biaya sewanya setiap tahun sama. Dan yang keenam itu mengatasi resiko keusangan ya. Artinya sistem operating list ini yang berjangka waktu relatif singkat ini bisa mengatasi kekhawatiran lesi terhadap resiko keusangan. Maksudnya adalah lesi tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Misalnya tidak bisa bayar gitu ya. Karena biaya sewa seringkali lebih murah daripada pasti dibandingkan dengan kita beli sebuah barang modal. Dan kemudian meningkatkan debt capacity. Artinya di sini perolehan barang modal ini tidak bisa langsung menaikkan DER atau debt equity ratio. Apa itu DER? DER itu adalah rasio leverage atau rasio solvabilitas. Ya, jadi tidak mengganggu dana untuk membayar hutang. Beda kalau memang harus beli. Kalau beli kita dihadapkan pada rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas. Nah, contoh ya di sebuah transaksi ini ada insya Allah ada dua ya saya berikan contoh. Misalnya ada sebuah perusahaan dia ini pengen beli mesin baru ya anggap saja mesin apa ya mahal traktor atau apa ya traktor anggap aja ya. Nah karena dia modalnya terbatas tidak bisa beli ya butuh dana banyak ya dan tidak mau ngutang ini kayaknya ya maka perusahaan memutuskan untuk mendapatkan mesin itu dengan mekanisme leasing dia menyewa selama 5 tahun. Nah leasing ini dilakukan dengan perjanjian dalam bentuk angsuran tetap annuity ya dengan bunganya 10% dan nggak ada DP. Nah, pembayaran awal dilakukan di akhir tahun pertama. Pertanyaannya adalah berapa jumlah sewa ya, jumlah angsuran per bulan per tahun ini, per tahun yang harus dibayar oleh PTA kalau dia menggunakan transaksi leasing. Kemudian yang kedua adalah total pembayaran plus bunganya selama 5 tahun. Jadi pokok sak bunga-bunganya itu berapa? Selama 5 tahun, di total jadi berapa? Kemudian pertanyaan ketiga, kalau misalnya PTA ini ngasih uang muka 20%, kalau tadi kan nggak ngasih DP ya, misal PTA ini ngasih 20%-nya, jadi berapa nih 20%? 100 juta ya, 20 kali 500 juta, 100 juta. Maka angsurannya jadi berapa per tahun? Dan akhirnya totalnya berapa yang harus dibayar selama 5 tahun? Harus menyediakan dana berapa? Gitu ya. Sekarang menghitung angsuran per tahun dengan anuitas ya. Anuitas rumusnya seperti ini. A sama dengan P kali I dibagi 1 min 1 plus I pangkat min M ya. Di mana A-nya ini adalah yang kita cari angsurannya per tahun. Kemudian P-nya di sini adalah nilai pembiayaan tadi berapa? 500 juta. Kemudian suku bunganya tadi adalah 10% dan M-nya adalah jumlah tahun kita akan menyewa selama 5 tahun dan tidak ada DP gitu ya. Maka kita masukkan di dalam rumus ini sesuai yang sudah diketahui akan ketemu nilai 131.872.113. Jadi inilah
angsuran per tahun yang harus dibayar oleh PTA. Gitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana cara menghitung total pembayaran? Dengan pakai rumus A, annuity tadi, dikalikan 5 tahun. Kalau setahunnya aja 131, maka 5 tahun ya berapa? 6, 5, 9, 3, 60. Sehingga total bunganya saja berapa? Kalau ini kan total pembayaran, ya maka ini total pembayaran ya dikurangi dengan 500 juta. Jadi bunganya saja kita membayar 159 juta sekian. Gitu ya. Jadi itu kalau tadi tidak ada DP. Nah, pertanyaan yang C itu kalau kita ngasih DP 20% tadi ya, 100 juta. Maka kita masukkan lagi ya, angsuran per tahun dengan menggunakan rumus annuity. Ya, masukin rumus di sini akan ketemu nilai 105. Nah, kenapa di sini P-nya jadi 400? Ya, tadi kan 500 tuh cara ngitungnya. Karena yang 100 juta sudah dijadikan sebagai DP ya dengan rumus yang sama. Maka yang dibayar per tahun adalah 105 juta sekian. Gitu ya. Nah, sehingga total angsuran selama 5 tahun berapa? A kali N hanya 105 juta dikali 5 tahun menjadi 527. Sehingga dari situ bunganya saja adalah 527 dikurangi 400. Ya, jadi bunganya adalah 127 juta 488.455. Itu ya. Itu contoh satu. Sekarang contoh dua, ini saya ingin memberi gambaran bagaimana kalau seseorang itu dihadapkan pada pilihan. Kalau tidak punya dana, enaknya itu pinjam ke bank, beli barang modal yang diinginkan, atau leasing saja, gitu ya. Nah, ini contohnya ada seseorang yang memiliki perusahaan PT Lorena. Dia ini butuh 1 unit bis ya untuk usaha transportasinya. Nah, harganya bis ini adalah dianggap 800 juta misalnya ya, di mana bis ini perkiraan umur ekonomis itu adalah 5 tahun. Jadi kalau barang aktiva ya, aktiva tetap kecuali tanah, itu menurut ilmu keuangan memang harus disusutkan karena eh, mengalami apa namanya ya, kalau aktiva itu mengalami penyusutan. Jadi kalau kita beli misalnya barangnya 500, setelah 4 tahun pasti nilai bukunya itu tidak 500 juta lagi gitu ya. Nah, kemudian di akhir umur ekonomis ini dia punya nilai sisa, nilai residu 50 juta gitu ya. Jadi masih ada nilai residu. Nah, untuk menyusunkan ini ada beberapa metode yang digunakan. Biasanya adalah bisa garis lurus, kemudian metode saldo menurun. Nah, di contoh ini agar gampang saya contohkan dengan menggunakan metode garis lurus ya untuk menyusutkan aktiva tetap ini. Kemudian bagian keuangan dihadapkan pada dua pilihan. Nah, ini dihadapkan pada dua pilihan. Enaknya pinjam BCA aja, kita beli base ini, atau kita leasing saja, nyewa saja kepada Adira. Gitu ya, dia bingung ngutang aja ke BCA atau sewa ke Adira. Nah, sekarang pertanyaannya, kondisinya adalah kalau misalnya leasing ke Adira, gitu ya, Adira ini mensyaratkan bunganya 20%, gitu ya. Kemudian pembayaran leasingnya selama 5 tahun itu masa sewanya. Kemudian tingkat pajaknya itu 30%. Tapi kalau pinjam BCA, itu ya, BCA itu mensyaratkan ada bunga 9% setelah pajak. Nah, dari kasus ini Anda diminta membantu Bapak pemilik PT Lorena ini ya. Sebaiknya kalau kondisinya seperti ini utang bank atau leasing saja. Gitu ya. Nah, di sini diketahui harganya 800 juta, umurnya 500, nilai sisa 50 juta. Penyusunan garis lurus caranya begini.
Jadi nilainya barang berapa dikurangi residunya ya dibagi dengan umur manfaat ekonomisnya 5 tahun. Nah, ketemu 150 juta. Jadi ini nilai 800 juta itu setiap tahun menyusut 150 juta, tahun berikutnya 150 juta, dan seterusnya sampai tahun ke-5. Gitu ya. Kemudian tarif pajaknya diketahui 30%. Kalau leasing bunganya 12% per tahun per annum, kalau pinjam bank itu adalah bunganya 19% after tax 9% per tahun. Ya. Nah, sekarang kita hitung kalau leasing. Ya. Kalau leasing itu berarti kita menggunakan rumus yang annuity tadi, ya. Jadi masukkan rumus di sini P-nya 800, I-nya 12% kan tadi kalau di Adira. Kemudian N-nya selama 5 tahun. Kemudian kita masukkan di rumus sama seperti contoh yang satu tadi. Ketemu biaya leasingnya per tahun adalah 221 juta sekian. Nah, sekarang karena biaya leasing ini dapat diakui sebagai biaya. Jadi kalau di laporan laba rugi, profit and loss itu nanti masuk di biaya operasional, gitu ya. Akhirnya apa? Kalau biaya semakin besar, otomatis apa? Labanya semakin kecil. Laba perusahaan. Kalau laba kecil, maka pajak yang dibayar juga kecil, ya. Sehingga ada penghematan. Nah, sebesar berapa penghematannya? Penghematannya adalah biaya leasing ini tadi dikalikan pajak. Jadi kita hemat sebesar 66 juta sekian. Nah, kemudian biaya leasing bersih per tahun itu berapa? Kalau ini kan masih kotor ya, karena ada penghematan tadi, sehingga kita hemat berapa ini? 155.359 juta. 155 juta 359.362. Ya, ini net biaya leasingnya. Jadi berapa leasing kita, biaya leasing yang kita keluarkan selama 5 tahun itu adalah 155 ini dikalikan dengan 5 tahun. Berapa? Biaya leasingnya adalah 776 juta sekian. Itu kalau kita menggunakan leasing Adira. Ini biayanya selama 5 tahun. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau kita minjem di BCA dengan rumus anuitas juga, ya. Jadi berapa ini? P-nya 800, I-nya berapa? Dibandingkan ini 12, ini 9. N-nya 5. Jadi lebih murah mana untuk bunganya? Kalau kita lihat sekilas kan mahalan leasing ya, 12%, di sini 9%. Kemudian kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan, oke, sesuai dengan rumusnya, sehingga bunganya, biaya bunga per tahun di sini adalah 205 juta sekian. Nah, karena biaya penyusutan ini dapat diakui sebagai biaya menurut pajak, jadi kalau yang tadi itu yang diakui adalah biaya leasing, ya, biaya leasingnya. Ada tambahan biaya. Sehingga kalau kita lihat di laporan laba rugi itu kan pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba. Semakin besar biayanya, ya, maka labanya akan berpengaruh semakin kecil. Itu kalau leasing muncul biaya penghematan pajak karena ada biaya leasing. Tapi kalau kita beli barang itu jadi milik kita, ya, penghematannya adalah bukan dari biaya sewa, ya, tetapi penghematannya adalah dari biaya penyusutan. Lalu sekarang kalau kita menggunakan leasing, apakah tidak boleh menggunakan ada biaya penyusutan? Tidak boleh, ya, karena yang boleh diklaim sebagai biaya penyusutan itu adalah kalau barang itu milik kita, gitu ya. Sehingga kalau kita ngutang ke BCA, penghematannya adalah kita dari biaya penyusutan itu menjadi bertambah, gitu ya. Karena logikanya laba itu adalah dari pendapatan dikurangi biayanya tinggi, biaya penyusutan akibat tetap, maka labanya menjadi turun. Laba turun, maka
pajaknya juga turun. Berapa penghematannya? Penghematannya diukur seperti ini. Biaya penyusutannya adalah berapa tadi? 45 juta ya. 5 kita hitung di sini. Kemudian 150 ya. Kemudian tarifnya 30%, maka jumlahnya adalah 45 juta. Ini adalah penghematan akibat kita membeli barang. Ya, membeli barang secara sebetulnya tunai ke si supplier, tapi dananya adalah pinjam dari BCA. Nah, kemudian berapa biaya bersih per tahun? Kalau tadi kan ini ya 205 juta, tapi belum kita kurangi dengan penghematan pajak. Sehingga biaya bersih per tahun adalah hanya 160 juta. Kalau selama 5 tahun kita keluarin duit berapa? 803. Jadi bisa kita lihat biaya kita keluarkan lebih banyak yang mana? Leasing saja atau ngutang BCA saja? Gimana kira-kira? Padahal kalau kita lihat bunganya tuh besaran leasing. Ya, nih besaran leasing ini. Leasing kita ditarget bunganya adalah 12%. Kalau dengan hutang BCA hanya 9%. Tetapi kenapa di sini muncul biayanya cuma 776, sedangkan kalau kita ngutang bank adalah 803. Kira-kira kenapa? Padahal rumusnya pakai anuitas sama. Apa kira-kira? Karena penghematan ya. Jadi penghematan pajak akibat dari biaya leasing itu lebih banyak atau tingkat hematnya lebih banyak kalau kita leasing di Adira. Ini coba dilihat 66 juta, kalau yang ini adalah 45 juta. Gitu ya gambarannya. Jadi lebih baik kita kita pilih leasing saja. Gitu ya. Nah, ini untuk bab sewa guna usaha atau leasing sudah selesai. Tugas saya nanti ini untuk yang selanjutnya koperasi simpan pinjam ya. Baik, bisa dilanjut ya. Bu Yuniar, maaf Bu, mau tanya Bu. Heeh. Boleh lihat slide yang terakhir itu nggak Bu, yang ada perhitungan rumusnya Bu, Adira dan BCA, yang di atasnya. Ya, ya bener Bu. Itu kan rumusnya A sama dengan P kali I dibagi 1 dikurang 1 ditambah I itu minus pangkat N atau gimana ya Bu buat kita ngebacanya? Minus pangkat N. Iya kan, 1 dikurang 1 ditambah 0,12 pangkat minus 5 gitu ya Bu, bacanya ya Bu. Ya, betul. Nanti bisa pakai ini, bisa pakai yang di Excel itu pangkatnya itu tanda topi. Tanda topi, Tanda kemudian pangkat 5. Oh, gitu. Oke, Gitu makasih ya. Bu Yuniar. Oke, sama-sama. Oke, yang lain lanjut aja ya ini ya. Oke, jadi yang untuk koperasi itu apa itu koperasi badan usaha yang anggotanya adalah bisa orang ya atau badan hukum koperasi, di mana landasannya kegiatan ini adalah berdasarkan prinsip koperasi sekaligus dia ini adalah gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Jadi ini diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, sebagaimana tujuan koperasi ini adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, ya. Nah, ini Bu, untuk prinsip izin Bu, koperasi. Ya, ini slide-nya belum muncul Bu. oh belum muncul ya, sebentar, maaf, belum saya ganti. Sudah bisa dilihat? Belum terlihat Bu, baru kelihatan Bu. Belum ya? Sudah Sudah. Bu, Ya, ini sudah slide-nya ganti nggak ini? Atau tetap Ganti. bisa? Oh, sudah 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 ganti. berganti Bu.
Oke, terima kasih. Oke, kita lihat di prinsip-prinsip koperasi ini yang paling mencolok ya, yang paling menyolok perbedaannya dengan kalau di apa namanya di lembaga-lembaga keuangan ini kita mengenal adanya istilah pembagian sisa hasil usaha. Jadi kalau kita menjadi anggota koperasi nanti pada akhir tahun ya kita menghitung SHO. Nah, di mana SHO ini nanti harus dilakukan secara adil. Artinya sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi semakin kita melakukan pinjaman ya ke koperasi itu semakin besar bunganya, semakin besar SHO-nya yang kita terima nanti. Gitu ya. Artinya semakin seorang anggota itu berpartisipasi aktif ya dalam usaha koperasi, maka SHO-nya akan semakin tinggi. Artinya kalau kita sering pinjem ya, sering berbelanja, nanti SHO-nya kita akan semakin tinggi. Kemudian dari mana sumber dana koperasi ini? Kalau perusahaan kan bisa dari apa? Saham ya, atau dari obligasi gitu ya. Nah, kalau dari koperasi ini dari mana sumber dananya? Yang pertama adalah dari para anggota koperasi itu sendiri. Ya, berupa apa? Berupa iurannya ada 3, ya. Ada iuran wajib, ada iuran pokok, dan ada lagi iuran sukarela. Gitu ya, itu yang dari dalam. Sedangkan yang dari luar koperasi, dananya kita bisa membuat koperasi itu adalah pertama dari badan pemerintah. Kemudian pinjem bank, ya. Kemudian dari penyertaan atau lembaga swasta lainnya. Nah, jenis koperasi, kalau dibedakan menurut fungsinya berarti kan dia ada di bidang apa gitu kan ya. Fungsinya adalah yang pertama koperasi produksi, berarti dia ini memproduksi barang ya. Kemudian ada lagi koperasi konsumsi, artinya ada mendirikan sebuah tempat berbelanja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Dan yang keempat itu adalah koperasi serba usaha. Artinya di sini tidak hanya produksi saja, konsumsi, tapi bisa mix antara A dengan B atau A dengan C. Kemudian jenis koperasi menurut tingkat atau luasnya. Kita bagi menjadi primer dan sekunder. Artinya kalau koperasi primer itu koperasi yang punya anggota 20 orang, artinya perorangan gitu ya. Tetapi kalau koperasi sekunder, ini koperasi ini adalah gabungan dari badan-badan koperasi. Ya, di mana koperasi ini punya wilayah daerah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi yang pertama tadi, koperasi primer. Nah, di dalam koperasi sekunder ini kita mengenal ada pusat, gabungan, sama induk. Bedanya apa? Bedanya adalah anggotanya. Jadi kalau koperasi pusat itu anggotanya adalah minimal dia ada 5 koperasi primer. Jadi anggotanya bukan orang ya, tapi koperasi. Kemudian kalau gabungan itu minimal ada 3 koperasi pusat, jadi lebih gede lagi. Dan kalau koperasi induk itu minimum dia punya 3 gabungan koperasi gabungan. Itu ya, itu jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luasnya. Kemudian yang saya sebutkan tadi kita bahas coba jenis simpanan ya, di koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah simpanan pokok.
simpanan pokok ini adalah simpanan yang jumlahnya ya itu nilainya sama, harus dibayar oleh semua anggota. Saat kapan? Saat masuk jadi anggota. Nah, simpanan ini nggak boleh diambil-ambil ya selama dia ini jadi anggota koperasi. Sedangkan kalau simpanan wajib, ya simpanan wajib ini namanya wajib, tapi simpanan tertentu yang jumlahnya nggak harus sama, ya. Kemudian sifatnya wajib dibayar, ya. Jadi anggota koperasi harus membayar simpanan wajib. Dan simpanan wajib ini juga nggak bisa diambil-ambil selama dia menjadi anggota koperasi itu. Kemudian ada lagi yang simpanan berjangka. Artinya ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota koperasi, nyetornya dilakukan satu kali untuk jangka waktu tertentu, misalnya setahun sekali gitu ya. Dan ini tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir. Gitu ya. Yang berikutnya adalah tabungan koperasi. Apa itu tabungannya? Tabungan koperasi artinya adalah setoran yang dilakukan oleh anggota koperasi dilakukan secara berangsur-angsur. Dengan apa ini penarikannya? Dengan ada sebuah, biasanya dikasih apa? Buku tabungan koperasi. Gitu ya. Untuk ketentuannya tidak perlu saya loncatin ya. Nah, kemudian mungkin banyak yang bertanya, keuntungannya apa gitu ya? Koperasi ini. Yang pertama, keuntungan koperasi ini biaya bunga dibebankan kepada peminjam. Jadi misalnya kalau misalnya kegiatan meminjam simpanan gitu ya, ini dia mengutamakan pemberian pinjaman pada para anggotanya, bunganya murah, gitu ya. Kalau anggotanya dibebankan kepada para peminjamnya. Yang kedua, biaya admin setiap kali transaksi. Dan kemudian hasil investasi ini di luar kegiatan koperasi. Kemudian di sini saya loncat untuk pendirian koperasi ya. Saya langsung ke contoh perhitungan SHU ya. Ini ada contoh misalnya sebuah koperasi simpan pinjam namanya KSP Makmur gitu ya. Dia ini SHU-nya tahun 2020 anggap saja dapat 40 juta. Nah, kemudian disepakati dalam ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SHU-nya itu seperti ini. Ya, jasa modal. Nah, apakah seperti ini semuanya? Tidak, karena ADART setiap koperasi berbeda-beda. Nah, di sini anggap saja jasa modalnya ditentukan 20%. Jasa modal anggota 25%. Cadangan koperasi 40% dan lain-lain 15%. Kalau kita lihat di sini jumlah simpanan anggota KSP Makmur, semua anggotanya itu terkumpul uang 60 juta. Dan penjualannya itu 100 juta tahun 2020, mampu ngejual 100 juta. Misalnya ada seseorang namanya Budi, dia ini anggota koperasi, dia punya simpanan pokok itu 2 juta, simpanan wajib 4 juta, dan ini dia aktif berbelanja di koperasi sebesar di tahun itu 2 juta. Nah, sekarang SHU yang diterima Budi berapa? Kalau anggotanya, kasusnya seperti ini. Untuk menghitung SHU anggota itu ada cara namanya jua dan jema. Ya, yang disebut dengan jua itu adalah jasa usaha anggota. Ya. Kemudian yang jema, ya, jema itu adalah jasa modal anggota. Jadi dilihat dari usahanya sama dilihat dari besarnya modal anggota itu. Nah, untuk jua
anggota usaha ini terdiri dari dua, ya, yaitu jasa penjualan dan jasa pinjaman. Usahanya si Budi ini apa gitu ya? Keaktifan Budi ini apa? Untuk jasa penjualan ini artinya jasa penjualan yang diberikan ya atas kontribusinya melakukan pembelian di koperasi. Artinya tadi ini dia, ya, dia beli-beli di koperasi 2 juta. Kemudian jasa pinjaman, artinya dia ini jasa pinjaman ini dari aktivitasnya melakukan peminjaman. Jadi pinjam ke koperasi. Semakin dia pinjam banyak, semakin diberi SHU yang banyak. Nah, sedangkan yang jema jasa modal itu diberikan atas kontribusi Budi menyimpan dana di koperasi. Jadi dia punya simpanan berapa? Gitu ya. Nah, dari kasus ini kita lihat jualnya itu adalah dari penjualan anggota dibagi dengan total penjualan koperasi dikali persentase jasa modal ya anggota dikali SHU-nya. Sedangkan yang jema ini kelihatan nggak ini? Dari simpanan anggota dibagi dengan total simpanan koperasi dikalikan persentase jasa modal dan dikali dengan SHU-nya. Kita lihat di sini untuk SHU koperasi tadi jumlahnya adalah 40 juta. Persentasenya kita ketahui disepakati ini ya, sehingga nanti bisa kita hitung total simpanannya Budi berapa? 6 juta. Total simpanan koperasi makmur semua anggota berhasil menghimpun 60 juta si koperasi itu. Kemudian penjualan anggota Budi selama tahun itu berapa dia? Dia berbelanja 2 juta. Nah, kemudian total penjualan koperasi adalah 100 juta. Nah, sekarang SHU yang diterima Budi berapa? Didapat dari jual ditambah jema. Ya. Yang jema itu adalah 6 juta simpanan anggota dibagi dengan total simpanan koperasi semua anggotanya dikali jasanya modal adalah 20%, SHU-nya adalah 40 juta. Sehingga jemanya Budi adalah 800 itu. Gitu ya. Nah, kemudian jualnya kita hitung dari penjualan anggota 2 juta tadi ya. Kemudian dibagi dengan total penjualan koperasi 100 juta dikali 25%, kemudian dikali dengan SHU-nya. Ketemu 200 ribu. Sehingga berapa SHU yang diterima oleh Budi? 800 ditambah 200 sama dengan 1 juta. Gitu ya. Itu tentang cara menghitung SHU yang diterima oleh salah satu anggotanya. Gitu ya. Jadi cukup untuk yang materi apa namanya? Koperasi simpan pinjam. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita coba cek di breakout room ya. Mungkin sambil dibantu Mbak Desti, saya share untuk soalnya, bisa dilihat sambil dilihat. Sudah kelihatan belum ya? Ini ada soal. Sudah bisa dilihat? Bisa Bu, terlihat. Oke. Soalnya ada berapa ini? Ada 8 ya. Nah, mungkin masih ingat nomor absennya ya. Jadi nomor absen 1 sampai 5. Silakan mengerjakan soal teorinya kan cuma 5 ya. Untuk absen yang bagian A. Nomor absen 1 sampai 5 silakan kerjakan 4, nomor 4 dan 6. Begitu seterusnya.
gitu ya. Untuk waktu berapa menit? 20 menit cukup? 20 menit ya. Jadi nanti kita sampai jam berapa nih? Jam 8 ya. Jam 8 lebih 5 lah. Kemudian nanti silakan dipresentasikan eh, sukarelawan saja atau perlu ditunjuk sukarelawan aja ya. Ini masuk di penilaian keaktifan, tugas, dan kuis gitu ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, sudah selesai semua ya. Soal 1 sampai nomor 8 urut urut aja ya. Oke, silakan yang ingin menjawab nomor 1. Saya Bu. Bu, Oke, Saya silakan Bu. Bu Dona Sabella. Izin Bu, sebelumnya saya kurang enak badan Bu, jadi off-cam dulu ya Bu. Oh iya, silakan. Oh ya. Izin share Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Iya, sudah terlihat. Izin Bu, saya menjawab soal nomor 1. Jelaskan pihak yang terkait dalam perjanjian leasing. Jawabannya 5 Bu, pihak yang terkait. Pihak yang pertama yaitu lessor atau perusahaan leasing, yaitu pihak yang memberikan jasa pembiayaan dalam bentuk barang modal. Yang kedua yaitu lisi atau penerimaan pembiayaan, yaitu pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Terus yang nomor 3 yaitu supplier, pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lisi dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Terus yang nomor 4, asuransi, yaitu pihak yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lisi. Terus pihak yang terakhir atau yang nomor 5, yaitu bank, pihak yang menyediakan dana kepada lessor, terutama bila dana lessor berasal dari pinjaman bank. Mungkin itu Bu untuk soal nomor 1 Bu. Oke, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, sebentar ya. Apa pesannya Dona Sabella? Untuk soal yang kedua ini Anda diminta untuk membedakan ya leasing yang dengan hak opsi dengan leasing tanpa hak opsi. Silakan nomor 2. Saya Bu, Bu Laila, betul? baik baik ya Bu, Silakan. baik baik saya akan coba menjawab soal nomor 2. Jelaskan perbedaan leasing dengan hak opsi dan tanpa hak opsi. Jawabannya leasing dengan hak opsi. Yang pertama, lisi memiliki hak untuk untuk membeli barang atau aset yang disewakan di akhir masa sewa. Kedua, lisi dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Sedangkan leasing tanpa hak opsi, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lisi. Yang kedua, pihak penyewa hanya membayar sewa selama jangka waktu tertentu. Terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Bu Laila. Jadi pada intinya, perbedaan intinya hak opsi dengan tanpa hak opsi itu adalah kalau dengan hak opsi pada masa setelah periode si lesinya bisa membeli barang modalnya, tapi kalau tanpa opsi tidak membeli ya. Jadi sifatnya adalah hanya operating lease saja. Oke, masuk di soal ketiga, diminta untuk membedakan jenis leasing independen, kemudian captive sama broker. Silakan, siapa yang pengen mencoba? Tiga, itu banyak ya yang ini, nomor absen 11 sampai 15 boleh dicoba itu. Kemudian nomor absen 21 sampai 25. Berarti ada 10 orang loh harusnya ini. Silakan nomor 3. Saya boleh, Bu. Iya, silakan Bu Sylvi. Tapi bukan nomor urut absen, nggak apa-apa ya, Bu. Boleh. Makasih Bu Yuniar, izin share screen ya, Bu. Oke. Di sini pertanyaannya adalah apa perbedaan independent leasing, captive lessor, sama lease broker. Nah, independent leasing ini merupakan perusahaan tipe yang berdiri sendiri atau independen dari supplier karena bertindak sekaligus sebagai pihak produsen barang untuk memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau disebut lease. Perusahaan ini dapat membelinya dari berbagai supplier kemudian diliskan kepada pemakai. Untuk captive lessor merupakan supplier atau produsen yang mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya agar dapat meningkatkan kemampuan penjualan, di mana pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing atau subsidiary, dan pihak kedua adalah lease atau pemakai barang, seperti contoh perusahaan BAF, atau Busan Auto Finance, yaitu Yamaha, Indomobil Finance, Suzuki, ACC atau Astra Credit Company, ada Toyota, Daihatsu, dan Isuzu untuk produknya. Kemudian yang C-nya itu lease broker, di mana lease broker ini merupakan broker leasing yang berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya sendiri. Perusahaan broker leasing ini biasanya tidak memiliki barang atau peralat. Sebentar, Bu. Saya ulang, perusahaan broker leasing ini biasanya juga memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing tersebut. Seperti contoh Era, Raywide, Mentari, Columbia, dan Columbus. Demikian Bu Yuniar, terima kasih Bu. Ya, oke Bu Sylvi, terima kasih lengkap sekali ya. Kemudian soal yang keempat, Erna, Anda Bu. diminta Cantik, Bu. ya, tujuan koperasi simpan pinjam. Erna ya. Siapa? Erna. Oh, oke. Bu Siti Ernawati. Silakan. Oke. Sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah. Oke, jelaskan tujuan pendirian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pengelolaan dana secara kolektif. Tapi koperasi ini memfasilitasi kegiatan menabung juga dan meminjam bagi para anggotanya dengan syarat yang lebih mudah dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan. Dan tujuan pendirian KSP juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama bagi yang memiliki keterbatasan akses ke bank. Dengan adanya KSP ini, anggota dapat memperoleh modal usaha untuk keperluan produktif lainnya tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Itu Bu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah selesai yang nomor 4. Kemudian lanjut yang kelima itu
apa? Anda diminta untuk menguraikan sumber dana koperasi, ya. Sumber dananya dari mana, keuntungannya juga dari mana, gitu ya. Untuk yang nomor 5, silakan Anda mau coba. Ada yang mau coba soal nomor 5? Nomor 5 itu sebetulnya bisa dicoba. Ada 10 orang gitu ya. Nomor 1 sampai nomor 1 sampai nomor, oh sebentar, bentar. Nomor 5. Nomor absen 6 sampai 10 bisa coba itu. Nomor 31 sampai 35 bisa coba. Silakan daripada hangus. Hangus ya. Hangus ya ini ya. Oke. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Silakan yang mau coba. Saya coba, Bu. Ya, Pak Dani. Silakan Pak Dani. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Ya, untuk nomor 6, saya langsung jawabannya saja, Bu. Jawaban yang untuk A-nya itu diketahui angsurannya itu ini 5 tahun ya. Nilai pembiayaannya itu 700 juta. Kemudian suku bunganya 12% menjadi didesimalkan 0,12. Kemudian tidak ada uang muka pembayaran pertama dilakukan pada akhir tahun pertama. Rumusnya itu A, P dikali I sama dengan I1 ini 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I dalam kurung dikurang pangkat 5. Artinya 700 juta dikali 0,12 dibagi 1 minus dalam kurung 1 tambah 0,12 dalam kurung itu minus 5 sama dengan 84 juta dibagi 1 dikurang 0,5674. Hasilnya itu 84 juta dibagi 0,4326. Jadi untuk angsuran tahunannya itu 194 juta 186.812,36. Kemudian untuk jawaban yang B-nya itu total pembayaran A dikali N sama dengan 194 juta 186.812,36 dikali 5 tahun itu 970 juta 934,60. Jadi total bunga sama dengan total pembayaran dikurang nilai pembayaran awal yaitu 970 juta 934.060 dikurangin 700 juta hasilnya itu 270 juta 934,60. Kemudian untuk jawaban C-nya itu yaitu A P dikali I jadi 1 minus dalam kurung 1 ditambah I minus 525 juta ini karena dia ada pembayaran uang muka 25% dikali 700 jadi sisanya itu 525 juta dikali 0,12 sama dengan dibagi 1 minus dalam kurung 1 tambah 0,12 minus pangkat 5. Hasilnya itu 63 juta dibagi 0,432574. Jadi hasilnya setelah DP uang muka 25% itu 145.639.821. Sekian Bu Yunia, terima kasih. Ya. Coba lihat lagi Pak Dani yang B, jawaban A kan 194 ya tadi ya. Iya. Kalau yang B 270 berapa? Oh ya, 270.934. Untuk yang C 145 juta sekian. Iya. 145. Oh ya. Oke. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Bu Yunia. Ini ada yang kurang dan Lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 itu ada kasus di mana kita diminta untuk memilih ya, apakah itu lebih baik leasing atau apa namanya membeli barang modal dengan cara meminjam
ya dana kepada BCA. Oke, silakan siapa yang mau mencoba? Pak Anom, betul Pak Anom atau siapa yang mau mencoba? Nomor 7? Soal nomor 4 sama 6. Oh, nomor berapa? Udah dijawab tadi. Nomor 4 dan iya. 6 absen saya. Oh, 4 dan 6 sudah ya. Untuk nomor 7 sekarang. Silakan yang mungkin mempresentasikan nomor 7. Apa hangus? Atau saya kasih waktu lagi. Nomor 7 itu harusnya yang bisa ngerjakan nomor absen 6 sampai 10, absen bagian A. Kemudian nomor absen 6 sampai 10 bagian B. Banyak ini. Nomor absen 21 sampai 25 harusnya bisa. Nomor absen 36 sampai 40 harusnya bisa ini. Berapa orang yang harusnya bisa? 5, 5, 10, 20 harusnya. Nggak ada satupun. Bu Yuniar, saya ini tadi kan ngitungnya banyak ya Bu. Saya masih nulisnya belum selesai sih Bu, tapi hasilnya Oh udah gitu. ada. Minta waktu dulu Oke. lagi ya Bu. Ya, oke boleh. Nomor 7 ya itu ya. Iya Bu, nomor Hmm. 7. Oke. Terima kasih Bu. Kemudian lanjut ke mungkin saya Saya, skip Bu. dulu nomor 7 sambil nunggu ya. Nomor 8 Sofi, Bu. Saya, Bu. Berarti Sofi. Oh ya, oke Mbak Sofi. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, menjelang terlihat ya. Sebentar lagi mungkin masih proses nih. Nah, ini sudah terlihat. Tapi masih buram ini di tempat saya, betul. Terlalu kecil kayaknya, agak di Gelap zoom Bu. ya. Sudah? Agak dibesarkan. Sudah? Ya, sebentar. Ini yang lain kelihatan jelas atau masih buram ya? Masih buram Bu. Buram Oh Bu, iya, masih buram. ngeblur. Sudah? Ngeblur ini. Sudah saya besarkan soalnya. Mm-mm. Ya, masih ngeblur ya. Nah, sudah lumayan ini. Sudah ya, Bu, saya langsung jawab. Oke, silakan. Mm-mm. Untuk pertanyaannya, berapa SHU yang diterima Arman? Jawabannya, SHU koperasinya 20 juta, presentasi pembagian SHU, jasa modal 20%, jasa modal anggota 25%, cadangan koperasi 40%, lain-lain 15%, total simpanan Arman 8 juta, total simpanan koperasi 100 juta, penjualan anggota 1 juta, total penjualan koperasi 200 juta. Untuk JMA Arman, simpanan anggota 8 juta dibagi total simpanan koperasi 100 juta dikali 20% jasa modal dikali 20 juta hasilnya 320.000. Untuk JUA Arman penjualan anggota 1 juta dibagi total penjualan koperasi 200 juta dikali 25% jasa modal anggota dikali SHU koperasi 20 juta hasilnya 25.000. Jadi SHU yang diterima Arman tahun 2020 adalah 345.000. Oke, saya ulangi untuk yang jema 320.000 ya. Kemudian yang jua 25.000 sehingga totalnya 345.000 yang diterima oleh anggota Arman. Ya, Oke, terima kasih Mbak Sofi. Bu, terima kasih. Oke, tinggal yang masih proses tadi. Nomor 7, apakah sudah atau saya tunggu 5 menit? Silakan, sudah? Yang nomor 7 atau mungkin dipresentasikan seadanya maupun meskipun belum selesai? Baik Bu, sebentar ya Bu, saya izin share screen dulu. Tapi kurang sedikit sih Bu. Iya, nggak apa-apa.
Loading Bu sebentar ya Bu. Ya. Baik Bu Yunir, apakah terlihat? Sudah terlihat, cuman kurang besar ya. Bisa agak diperbesar. Sebentar Bu. Ini jadi saya cuma yang leasing aja ya Bu. Ya, boleh, boleh. Apakah sudah jelas Bu? Ya, sudah. Jadi yang diketahui di sini ada harga alat berat yang mana 1 miliar rupiah, kemudian untuk umur ekonomisnya 5 tahun, kemudian ada nilai sisanya 100 juta rupiah dan juga metode penyusutan garis lurusnya bertemu di 180 juta rupiah. Untuk tarif pajaknya 25%, kemudian leasingnya bunganya 10% per tahun dan pinjaman banknya 11% bunga per tahun. Kemudian untuk biaya leasing menggunakan rumus Aunity yang mana di sini keterangannya P-nya 1 miliar rupiah, kemudian untuk I-nya 10% atau 0,10, kemudian untuk N-nya ada 5. Yang mana untuk 1 miliar rupiah dikali dengan 0,10% dibagi dengan 1 min 1 plus 0,10 pangkat min 5 dengan hasil 2.638.552.427 rupiah. Kemudian untuk biaya leasingnya per tahun 2.638.552.427 rupiah. Yang mana karena biaya leasing dapat diakui sebagai biaya menurut pajak, maka perusahaan dapat hemat pajak sebesar 659.630.606 rupiah. Kemudian untuk biaya leasing bersihnya, biaya leasing penghemat pajak dikurangi penghematan pajak 2.638.552.427 rupiah dikurangi penghematan pajak tersebut sehingga ketemu 1.991.921.821 rupiah. Sebentar Bu. Satunya saya geser dulu sebelah. Kemudian untuk biaya leasingnya dikali 5 tahun bertemu menjadi 9.624.609.105 rupiah. Sampai situ saja tadi Bu. Untuk Sampai itu aja ya. iya Bu, Nanti yang hasil utang bank belum selesai ya, yang utang ya. tadi sudah sih Bu, tapi belum saya masukin di Oh gitu. Word-nya. Hitung-hitungan. Ketemunya lebih banyak lagi 1.128.13.530 rupiah. Jadi lebih kecil untuk biaya leasingnya Bu. Jadi yang dipilih adalah leasing ya. Betul Bu. Oke, terima kasih Terima kasih Bu Mbak Farah Yunir. Anisah ya ini ya. Iya Bu. Oke. Oke semuanya. Sudah berakhir ini untuk 2 bab terakhir. Nah, nanti mungkin Mbak Desti bisa share untuk soal UASnya ya. Kemudian waktunya 3 hari. Ini hari apa nih? Rabu ya. Rabu berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu malam. Ya, atau Minggu pagi lah Anda apa setorkan gitu ya. Oke, untuk pertemuan yang ketujuh ini sudah selesai. Mohon maaf atas apa kekeliruan yang kemarin ya. Bu Yuniar kira sudah temuan yang terakhir ternyata masih ada hari ini. Tapi insya Allah untuk yang materi hari ini itu tidak Bu Yuniar ikutkan dalam bahan materi UAS. Jadi materinya sebelum hari ini, jadi sampai bab 9 saja.
Oke, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang memuaskan dan ilmu di mata kuliah ini harapan saya bisa Anda praktekkan ya dalam dunia kerja Anda masing-masing. Demikian saya akhiri Mbak Desti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yonia. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya, untuk antusiasnya perkuliahan malam ini, dan minta maaf jika kemarin ada kesalahan sedikit karena ternyata ada dua materi yang belum dijelaskan sama Bu Yuniar. Tapi untuk UAS-nya sudah saya upload di The Learning, malam ini akan saya publish dan bisa segera dikerjakan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di semester depan, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Desti, terima kasih Bu Mbak Desti, Yuniar. makasih Bu Yuniar. Terima kasih Bu Sampai Yulia. jumpa. Terima kasih juga Dadah. Kak Desti. Selalu. Terima kasih Bu Yunia, terima kasih Kak Desti. Selamat malam. Selamat malam.